Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali dalam Population Corner, ngobrol atau bincang-bincang seputar penelitian PSKK UGM. Kali ini kita akan membahas topik besar dari era migrasi ke mobilitas global. Minggu lalu kita sudah memperbincangkan penelitian dengan topik tentang mobilitas pekerja migran perempuan di Indonesia, kajian dan agenda riset ke depan. Kemarin kita sudah menghadirkan narasumber Dr. Setiadi. Nah, kali ini kita akan bincang-bincang hasil penelitian dengan topik yang sudah kita sampaikan, yaitu merantau sebagai pola mobilitas dan masyarakat multietnik di Indonesia dengan narasumber Basilika Diputra, Master of Arts. Selamat pagi Mbak Lika. Selamat pagi Pak Yayan. Terima kasih banyak ini sudah hadir dalam acara kita pagi ini. Para SKK kami tunggu atensi teman-teman semua untuk menyampaikan pertanyaan dan pernyataannya. Kemarin memang sudah ada beberapa ya yang sudah menyampaikan pertanyaan terkait dengan topik merantau ya. Kemarin kita sudah sampaikan overview singkat gitu ya Mbak tentang topik ini dan sudah ada beberapa pertanyaan. Tapi silahkan para sobat PSKK, kami masih mengundang teman-teman semua untuk bisa memberikan pertanyaan ya yang bisa disampaikan di IG kami PSKK UGM maupun juga channel YouTube kami CPPS UGM. Akan ada giveaway menarik untuk dua penanya yang nanti akan dipilih oleh narasumber kita. Ada satu paket ya, minggu lalu juga ada dua penanya yang sudah kita pilih ya, yang nanti kita akan hubungi sobat PSKK yang beruntung. Giveaway-nya satu paket nih, menarik sekali Mbak Tika. Ada satu buku Migrasi di Kawasan Perbatasan. Wah, ini terkait dengan topik kita ya, dalam seperti kita sampaikan, kita nih sekarang sedang membahas tentang dari era migrasi ke globalisasi itu ya. Migrasi di Kawasan Perbatasan ini ditulis oleh para peneliti PSKK UGM ya. Ada Bapak Dr. Agus Joko Putranto. Nah, ini besok yang akan menjadi narasumber kita. Kemudian ada Mas Edi Kiswanto dan Mas Idris. Kemudian yang berikutnya adalah populasi. Nah, populasi ini adalah jurnal PSKK UGM yang kami terbitkan secara berkala setiap 6 bulan. Ya, ini nanti kita akan juga berikan kepada teman-teman yang beruntung nanti yang dipilih oleh Mbak Lika. Satu lagi ada, ini juga cukup menarik. Nah, ini berhubung nih ya COVID, kita harus hati-hati, tidak boleh minum sembarangan menggunakan ya. Silahkan Anda bawa tumbler kemanapun Anda pergi gitu ya. Dan kami akan berikan nih, wah keren nih Mbak, saya juga mau nih. Dari kami Center for Population and Policy Studies, ini satu paket buat teman-teman nanti yang beruntung. Silahkan teman-teman sampaikan pertanyaan dan pernyataannya terkait dengan topik kita pagi ini. Wah, menarik sekali. Mbak Lika juga mau, saya juga mau. Nah itu, saya juga mau. Oke, saya ya yang akan memandu bincang saya ya. Saat ini. Sebelum kita mulai diskusi sih ya, bincang-bincang kita nih, saya akan perkenalkan terlebih dahulu narasumber kita saat ini. Nama lengkapnya tadi saya sudah sebutkan adalah Mbak Basilika Diahputranti MA ya, atau akrab dipanggil Mbak Lika ya, Mbak Lika. Nanti saya akan panggil Mbak Lika. Beliau ini adalah salah satu peneliti PSKK UGM, banyak mengkaji isu-isu gender ya Mbak ya, kemudian kesehatan reproduksi dan juga mobilitas. Ada lagi Mbak apa itu ya, jadi isu gender, kesehatan reproduksi dan juga tentang mobilitas. Saat ini Mbak Lika ini sedang menyelesaikan studi di Radboud University Nijmegen, Belanda ya. Di departemen apa Mbak kalau boleh tahu? Di Human Geography. Human Geography ya. Topiknya tentang merantau juga ya, merantau identitas. Oke. Di studinya di Kalimantan. Menarik sekali. Ya, terima kasih nih sekali lagi Mbak Lika untuk kehadirannya saat ini.
Baik, Sobat PSKK, seperti kita sudah sampaikan bahwa saat ini kita akan memperbincangkan Mbak hasil penelitian dengan topik merantau sebagai pola mobilitas dan immobilitas yang menurut saya juga ada merantau, ada mobilitas, tetapi di situ juga ada immobilitas, gitu kan. Kemudian konteksnya adalah masyarakat multi etnik. Nah, merantau ini sudah sering sekali ya Mbak kita sebut, kemudian sudah sering kita dengar, mungkin juga banyak dari kita nih yang Jadi kayaknya biasa aja gitu ya, biasa aja, bukan sesuatu yang menarik gitu kan, tapi kok ini menjadi topik penelitian. Apa sih yang menarik? Saya tuh kadang ini, komentar saudara saya, penelitian itu suka memperumit sesuatu yang biasa gitu ya. Ya jadi masalah gitu kan. Kira nih, kenapa berikan apa namanya Memang peneliti itu sukanya hidupnya dari masalah gitu kan, untuk oke. diteliti. Jadi kenapa merantau? Eh, seperti tadi Mbak Yayan bilang, memang merantau itu sepertinya bukan biasa ya, orang tidak memperhatikan Mhm. bahwa ini ada soal yang cukup kompleks Oke. dan pan ya. Hmm. Studi kependudukan mengenalnya kan sebagai migrasi Oke. atau mobilitas ya, yang wacana yang itu. Mhm. Nah, merantau ini sebenarnya kurang lebih bentuk dari migrasi maupun mobilitas. Mhm. Mhm. Tapi dalam konteks masyarakat di Indonesia spesifik sekali. Itu juga belum banyak diteliti kan. Jadi memang itu yang membuat merantau ini menjadi hal yang perlu diteliti. Gitu. Oke. Itu. Jadi belum ya Mbak ya mengkaji tentang gitu ya? Ada beberapa, tapi memang belum berkembang ya. Jadi misalnya ada penelitiannya Mokhtar Naim, itu dia memang melihat merantau tapi dalam konteks masyarakat Minangkabau. Gitu kan. Memang kalau istilah merantau itu sendiri kan dari Melayu ya, dan kita mengenal merantau itu pasti orang Minangkabau. Tapi sebenarnya nanti akan saya ceritakan bahwa ini adalah praktek yang sebenarnya dipraktekkan praktek mobilitas yang tidak hanya dilakukan oleh masyarakat Minangkabau, tapi juga banyak dari masyarakat Indonesia. Ya. Selain menarik nih Mbak, pentingnya apa sih gitu kan mengkaji tentang merantau ini gitu ya? Iya, seperti tadi saya katakan ini sangat kontekstual di Indonesia gitu ya, dan kita belum banyak mengenai itu. Dan saya kira perlu kita mencoba untuk meneliti lebih jauh gitu ya dalam konteks wacana migrasi, mobilitas itu ini terjadi di mana-mana di seluruh dunia. Tapi merantau itu sendiri, saya kira perlu ada hal-hal yang digali lebih jauh gitu, secara kaitannya secara kultural, politik, budaya, geografis dan sebagainya. Gitu. Nah, ini Mbak, kalau tadi kan agak sedikit disinggung tuh bahwa merantau ini entah bentuk atau apa gitu ya. Tapi apa Namanya dunia migrasi ya. Migrasi itu kan kalau di Indonesia kita kenal dengan transmigrasi, program transmigrasi. Jadi memang kalau migrasi itu tekanannya pada perpindahan penduduk gitu ya, yang sekali untuk selamanya. Jadi pindah dari daerah asal ke daerah tujuan lalu menetap. Gitu. menetap gitu ya? Itu kalau migrasi itu Kalau migrasi. Nah, mobilitas ini sebenarnya lebih mencoba melihat dinamika yang lebih luas gitu ya. Jadi tidak sekedar perpindahan penduduk, tapi juga perpindahan yang mungkin secara frekuensi gitu ya, secara durasi lama tinggal dan sebagainya itu lebih diperhitungkan. Jadi istilahnya transitory movement gitu ya. Jadi perpindahan yang dalam jangka pendek gitu ya, bisa urak-iri, bisa kemana aja itu dalam waktu pendek gitu ya, tidak seperti migrasi yang hanya sekali berpindah lalu
di tempat kemudian asalnya di gitu. tempat asalnya gitu, atau setelah itu juga mungkin akan pergi lagi untuk masyarakat tempat lain gitu. Oke, berarti apa namanya merantau itu ada spirit gitu, spirit untuk menuju sukses. Dia punya apa namanya, punya keinginan gitu kan untuk sukses, dan secara apa namanya tadi namanya itu kan dia bisa menetap tapi juga bisa pindah-pindah, betul nggak? Kalau merantau itu istilahnya ibaratnya dia apa namanya, ada spirit untuk dia pergi ke tempat lain untuk mencapai kesuksesan, entah itu secara ilmu, mungkin secara ekonomi juga gitu kan, sosial ekonominya, dan dia bisa menetap tetapi bisa juga berpindah-pindah gitu. Kalau di apa namanya, Minang itu kan ada yang namanya merantau Cina. Nah itu merantau Cina yang sebetulnya bentuknya migrasi ya. Jadi perpindahan untuk kemudian menetap secara permanen, merantau Cina. Merantau Cina ya istilahnya. Nah ini kan kalau istilah merantau itu kan ini ya Mbak ya, sangat kontekstual gitu ya, konsep ini gitu kan di Indonesia. Dan tadi kan sudah disinggung nih sedikit sama Mbak Eka bahwa itu ada dari bahasa Melayu gitu ya. Nah itu kan kita multi etnik nih. Nah ini gimana sebetulnya Mbak, kalau multi etnik itu kan bayangan saya ini berarti aktivitas ini dilakukan oleh suku-suku yang lain, tidak hanya mungkin tadi Minangkabau gitu kan. Nah mungkin seperti apa ini Mbak praktik dari merantau ini oleh suku-suku yang di Indonesia? Kita kenal banyak sekali suku di Indonesia, dan mungkin dari risetnya Mbak Dika ini menemukan, atau mungkin saya yakin nggak akan semua gitu ya, tetapi mungkin suku-suku mana yang menjadi kajiannya Mbak Dika ini untuk menggambarkan merantau mungkin bisa beda-beda nih antar suku gitu, entah itu karena spiritnya atau konteks budaya dan sebagainya. Kebetulan penelitian saya ini kan di Kalimantan ya, Kalimantan Timur, di Kutai Kartanegara. Jadi saya akan coba. Kenapa di Kalimantan? Oh, kenapa di Kalimantan? Ya, kalau secara praktis memang karena saya tergabung di project ya, namanya project PhD saya itu Indonesian Youth. Kebetulan mengambil kasusnya di Kalimantan, dan saya mengambil di Kalimantan Timur, khususnya di Kutai. Tapi setelah itu saya juga melihat bahwa ini adalah fenomena yang menarik yang terjadi di sana, karena seperti kita tahu Kalimantan itu kan daerah yang memang sangat kaya dengan sumber daya alam gitu ya. Khususnya kalau di Kalimantan Timur dan Kutai itu di sana ada industri ekstraksi seperti pertambangan, terus lalu ada LNG, ada juga perkebunan sawit terutama. Jadi memang ini mengundang migran itu untuk datang dari mana saja gitu ya, tidak hanya dari Jawa tapi juga dari mana-mana. Nah disinilah yang kemudian saya menemukan hal yang menarik tentang migrasi multi etnik gitu ya. Ketemu banyak suku di sana, berbagai macam gitu, dan saya menjadi tahu bahwa merantau ini ternyata diucapkan oleh semua suku gitu. Diucapkan oleh semua suku, tapi sebenarnya setiap suku itu kan sudah punya background sendiri ya, punya latar belakang historis sendiri, yang ternyata ada suku-suku yang memang mereka adalah suku yang perantau. Suku perantau. Memang asalnya. Oh, memang asalnya suku perantau. Misalnya. Oke, misalnya di sana yang paling banyak itu ya Bugis ya, Bugis, Banjar gitu. Kalau Bugis itu kan memang juga selain seperti halnya Minang itu mereka kan juga merantau, tapi agak berbeda. Kalau di Minangkabau itu mereka merantau kan sebagai bagian dari ritus pendewasaan ya. Jadi di Bugis ya, bukan di Minang. Di Minang yang terkait dengan ritus pendewasaan laki-laki gitu ya. Itu hampir mirip juga dengan di Batak ya. Di Batak itu juga mereka merantau, mereka juga suku perantau, dan itu juga merupakan tradisi untuk ritus pendewasaan gitu. Nah kalau di Bugis ini agak lain gitu, karena mereka ada istilah
lokalnya itu Masompe. Masompe di Bugis. Masompe apa itu? Masompe itu ya pergi untuk berlayar gitu. Jadi mereka sejak dulu itu dikenal sebagai suku pelayar. Meskipun sekarang kalau kemana nggak pesawat. Iya, sekarang udah dulu kapal, sekarang kapal terbang gitu. Gitu. Sebagai suku pelayar gitu. Dan kalau kita lihat setback ke zaman kolonial itu kan memang mereka mereka punya kontribusi yang sangat besar itu bagi pemerintah Belanda. Para migran, para Masompe itu yang mereka kemudian terlibat dalam perdagangan di era kolonial, bahkan sebelumnya itu mereka punya peran sebagai broker gitu ya, broker yang memediasi antara penduduk lokal di Dayak Kutai dengan pemerintah Belanda gitu. Orang Bugisnya ini justru. Ya karena mereka memang hidupnya selalu berpindah-pindah. Salah satunya yang kemudian mereka akan mampir gitu kan, mampir di mana di Kutai gitu, di Kalimantan. Terus sebagian juga banyak berperan di area itu gitu. Terus kemudian Bugis, Banjar itu kan juga Kalimantan ya, tapi mereka juga termasuk suku perantau gitu. Cuman agak sedikit berbeda. Di Banjar itu ada istilahnya juga namanya tulak madang gitu ya. Jadi tulak itu pergi. Tulak itu pergi. Tulak itu madang itu juga tulak itu kalau Jawa bilang itu tulak itu pergi terus pulang lagi. Ya. Langsung gitu. Kalau sekarang ini dulu sebenarnya juga di era kolonial punya peran juga, tapi lebih pada beda dengan Bugis ya. Kalau Banjar itu memang lebih ke perdagangannya itu, jadi mereka sebagai pelakunya. Dan kalau Banjar di perdagangannya, nah kalau Bugis itu sebenarnya lebih kayak semacam middleman ya. Jadi dia tidak benar, dia bukan pedagang, tapi dia kayak premannya gitu ya. Dia yang mencoba membuka networking dan sebagainya gitu. Oh, jadi dia lebih mungkin bukan apa di akses politik membuka akses gitu ya. Gitu. Nah kalau Banjar itu memang pedagang gitu. Dan mereka dagangnya itu basisnya keluarga, family ya kan. Jadi family networking gitu ya. Mereka kalau merantau dari Tulak Madang itu pergi ke luar daerah itu kan untuk membuka ini ya bisnis yang lebih luas gitu. Dan pasti di daerah tujuan itu sudah ada jaringan keluarga. Oh gitu. Jadi biasanya kalau mereka merantau kemudian dia memperkuat ininya ya, komunitasnya di situ. Iya. Terus nanti mengundang. Iya, biasanya gitu. Jadi memang sudah ada networkingnya gitu ya. Basisnya adalah kekerabatan gitu. Kalau yang saya temukan di lapangan penelitian kayak kan sekitar tahun 2015 ya. Itu yang banyak dilakukan bisnis yang banyak dilakukan orang Banjar itu kan intan ya, bisa intan ya. Intan lalu garam kayak gitu, peralatan rumah tangga lokal itu ya, itu biasanya itu sudah menjadi ciri orang Banjar gitu. Oh gitu. Kalau yang di Kalimantan itu apa juga ditemui ada suku Batak, suku Jawa? Ada suku Batak cukup banyak juga. Suku Minang ya lumayan ya, dan juga suku Madura. Suku Madura juga termasuk suku ya, suku perantau juga. Mirip kayak Bugis sebenarnya, mereka juga pelaut ya. Tapi kalau sekarang ini mungkin orientasinya lebih pada memang mencari nafkah karena kan kalau orang Madura yang tidak punya cukup skill itu kemudian mereka kan harus pergi karena tanah di daerah asal itu kan kurang subur ya. Jadi yang mau nggak mau mereka pergi gitu untuk merantau mencari nafkah, tapi ya kadang-kadang kompetisinya kalah gitu. Jadi mereka lebih banyak mengisi sektor informal. Gitu. Kalau di Kalimantan ya yang kasusnya itu. Suku Jawa ditemui nggak Mbak? Soalnya waktu pernah sih saya ikut riset PSKK gitu kan di Samarinda tuh yang berasa banget ini di Kalimantan apa di Jawa gitu. Ya. Karena kayak tadi kan Mbak Lika bilang kalau beberapa suku itu memang dia adalah suku perantau. Nah, tapi ternyata mungkin nggak tahu nih Mbak Lika di Kalimantan juga apa menemui komunitas Jawa. Kalau waktu saya di Samarinda
nggak berasa di Kalimantan sama memang sekali. seperti itu ya. Jadi Jawa ini memang hebat ya. Jadi asalnya memang bukan suku perantau Jawa ini, tapi ada proses sosial yang membuat mereka itu menjadi suku perantau. Nah itu mulai apa yang saya sebut dengan governmentalisasi, migrasi gitu ya. Itu terjadi sebenarnya cikal bakalnya sejak zaman kolonial. Walaupun sebelumnya sudah ada gitu, tapi ini menjadi menguat dan menjadi masif itu sejak zaman kolonial. Jadi karena pemerintah kolonial itu kan membuka lahan-lahan di luar untuk bisnis mereka gitu ya. Dikirimlah pekerja-pekerja dari Jawa itu ke luar Jawa gitu. Termasuk yang di Kalimantan juga gitu. Kalau nggak di pertambangan atau di perkebunan gitu. Nah dari situlah sebenarnya kemudian yang menginspirasi pemerintah Indonesia setelah kemerdekaan itu menjadi sebuah program yang namanya transmigrasi itu. Gitu. Jadi tapi orientasinya lain ya. Beda lah, Tujuannya menjadi gitu dulu ya. kan, tapi dikemas ini menjadi visi untuk pembangunan. Pemerataan pembangunan di daerah-daerah yang masih dianggap termasuk penting, mungkin juga ini ya, Jawa ini sudah mungkin dari sisi ini ya, kepadatan penduduk yang sudah luar biasa gitu ya, tujuannya beda gitu ya antara Belanda. Tujuannya beda. Menarik tadi governmentalisasi migrasi. Jadi perpindahan penduduk di bawah kontrol negara gitu. Dalam hal ini ya dimulai dari orang Jawa gitu. Karena yang dianggap penduduknya paling padat kan di Jawa itu. Nah setelah itu ada juga orang Bali. Orang Bali itu juga seperti halnya orang Jawa itu kan basisnya pertanian ya. Jadi mereka memang bukan suku perantau gitu. Orang Bali termasuk yang juga di-include dalam program transmigrasi. Nah ini Mbak, kalau dari risetnya Mbak Lika ini melihat nggak misalnya ketika kemudian suku-suku ini dia punya latar belakang yang beda-beda ya, ada yang memang suku perantau, ada yang tidak, tetapi hasil governmentalisasi migrasi itu tadi kemudian menjadi perantau gitu. Ketika di tempat tujuan mungkin seperti di Kalimantan, ada nggak kekhasan aktivitas ekonomi mungkin atau aktivitas sosial politik gitu di tempat tujuan itu, ada atau nggak melihat itu? Iya pasti ada perbedaannya, walaupun dalam beberapa tahap mereka bercampur gitu kan. Kalau yang paling nyata itu kan sebenarnya orang Jawa itu kan pasti berkumpul ya. Jadi yang bukan suku perantau awalnya itu mereka cenderung untuk berkelompok. Jadi kenapa kita sering ketemu kampung Jawa gitu kan, kampung Bali juga ada gitu kan. Itu karena mereka basisnya pertanian, jadi ya petani gimana mau pindah-pindah gitu kan. Nah itu juga akhirnya kan kegiatan livelihood-nya juga akan berbeda kan. Kalau orang Jawa cenderung ke pertanian, tapi sebenarnya enggak juga. Yang baru-baru ini generasi yang lebih muda itu sudah masuk ke berbagai macam sektor ya, perdagangan, pemerintahan, industri dan sebagainya gitu. Oke. Nah ini Mbak, ada mungkin agak nyambung tadi ya sebetulnya dari cerita Mbak Lika tadi soal governmentalisasi, kan ada semacam mungkin antar waktu gitu ya. Ini ada satu pertanyaan kemarin saya ingat, sebentar saya cari di mana ya. Sebentar. Tentang ini Mbak, kurun waktu ya, ini saya akan coba bacakan pertanyaan dari Paper Flower Kota ya. Masalah migrasi, mungkin bisa sedikit menceritakan tentang potret migrasi secara lini masa dari antar waktu, ada perubahan pola migrasi mungkin khususnya terkait dengan merantau. Pertanyaan Paper Flower Kota ya. Ya, sebagian tadi sudah saya jawab ya. Jadi kalau sebelumnya itu mungkin kalau mau saya bagi antar waktu itu sebelum era kolonial gitu ya. Itu memang migrasinya migrasi etnik. Jadi memang kelompok etnik yang kemudian bermigrasi gitu. Dan itu biasanya memang suku-suku perantau kayak Bugis, Banjar gitu. Masing-masing kan punya basis
basis ekonomi, basis budaya, sosialnya sendiri-sendiri gitu, sehingga motivasinya akan berbeda setiap suku gitu. Nah itu migrasi etnik. Nah ketika zaman kolonial Belanda itu kan ini masih berlangsung juga gitu, tapi kan kemudian ada sistem baru yang diperkenalkan oleh pemerintah Belanda, dan itu yang kemudian mendatangkan sebenarnya cikal bakalnya transmigrasi itu, buruh perkebunan, industri lah, yang dari Jawa terutama itu ke ini. Nah kemudian era setelah kemerdekaan itu tadi sebenarnya yang paling kuat memang transmigrasi. Nah setelah transmigrasi sekarang sebenarnya sudah mulai era desentralisasi, itu kan transmigrasi mulai menurun ya, dan orang sudah menganggap itu tidak efektif, banyak konsekuensinya yang buruk gitu dan sebagainya. Pada saat yang sama sebenarnya ada arus globalisasi juga ini yang membuat orang tuh mudah sekali berpindah, karena ada karena teknologi yang semakin baik gitu ya, baik di bidang transportasi maupun komunikasi, sehingga orang memudahkan untuk berpindah kemana-mana, karena juga kesempatannya juga semakin banyak gitu kan di luar daerahnya. Sementara di daerah asalnya mungkin ya begitu-begitu saja, tapi yang di pedesaan gitu. Jadi itu yang kemudian kita sebut sebagai era mobilitas itu gitu. Jadi migrasi ini sudah sudah semakin kompleks bentuknya dan semakin mobile, orang tuh semakin mobile. Ya saya kira itu jadi artinya ya, jadi artinya ya pasti ada kemudian polanya beda gitu kan. Mungkin juga praktik merantaunya di era global ini mungkin tadi sudah disinggung sedikit, itu gimana itu mungkin bisa ini kayaknya kalau tidak salah ada sedikit pertanyaan ini Mbak yang menyinggung soal globalisasi tadi. Sebentar di mana ya tadi, kayaknya ada dari coba lihat dulu ya Mbak ya, di nah ini nih dari Novi Widianingrum, mungkin kaitannya nih dengan globalisasi tadi ya, mungkin akses termasuk teknologi informasinya juga beda kan. Nah itu dia pertanyaan lagi, di era digital saat ini pemaknaan dan kegiatan merantau apakah berubah seiring dengan perubahan pola kerja dan sistem interaksi sosial masyarakat? Ini kayaknya ada pola kerja sama interaksi sosial masyarakat. Nah soal interaksi sosial masyarakat nyambung nih Mbak, mumpung saya ingat ada pertanyaan juga nih dari sebentar, saya baca kemarin juga di tolong diingat ya Mbak, dua pertanyaan itu tadi perubahan pola kerja. Pertama tadi perubahan pola kerja. Nah yang kedua itu interaksi di era global ini untuk merantau. Nah yang kedua terkait dengan pertanyaan Mbak Novi tadi untuk interaksi sosial, tetapi ini juga ada sedikit ada satu pertanyaan yang juga hampir mirip dengan pertanyaan ini, interaksi sosial ini. Saya bacakan dari Sumini.Setiabudi. Saya bacakan panjang nih Mbak. Jadi ingat cerita nih karena dia mengingat. Jadi ingat teman dari seberang yang selalu menyampaikan kalimat sakral, kalau merantau pantang berpulang, yang artinya ketika merantau apapun akan dipertaruhkan untuk bertahan hidup, mengelola interaksi sebaik mungkin, meski riak konflik pasti muncul, bahkan mempertaruhkan identitasnya. Nah, bagaimana globalisasi yang hadir di tengah-tengah proses merantau mampu mempertahankan identitas asli? Ya kan ini kan soal identity ini kan juga berkaitan kemudian interaksi sosial. Tadi mungkin ditemui Mbak Lika juga tuh di Kalimantan kan multi etnik ketemu bareng-bareng. Nah, itu ada dua pertanyaan tadi dari Mbak kayaknya kalau dari nama sih Mbak ya, Novi Widianingrum tadi perubahan pola kerja dan interaksi sosial, sama Sumini.Setiabudi masih kaitannya juga dengan interaksi sosial soal identitas. Saya jawab yang pertama dulu ya, perubahan pola kerja migran ya berarti ya. Tadi saya sudah singgung juga sebenarnya ya. Jadi kalau dulu itu kan memang tiap suku punya karakter sendiri-sendiri ya. Jawa itu biasanya memang petani, Bali juga sih petani gitu kan. Madura ini dulu juga petani ya, tapi mereka lebih mobile, sebagian juga di laut juga. Terus Banjar juga pedagang pastinya di situ, melaut juga
globalisasi itu kan proses yang kemudian menggiring semua orang itu pada dunia yang kurang lebih sama yang dihadapi itu tantangannya gitu kan, terutama kan yang paling berkembang di sektor industri ya. Jadi memang mungkin hampir semua etnis yang kemudian yang sebelumnya mungkin bukan perantau menjadi perantau juga, itu juga mereka terserap di sektor industri bagian besar. Nah itu juga jawaban kenapa pertanian, sektor pertanian menjadi tidak populer lagi kan, karena sektor industri ini kan lebih menjanjikan secara material gitu. Jadi suku-suku yang sebelumnya itu punya karakter ekonomi, sosial, budaya, politik sendiri itu masuk ke situ semua gitu dan berkompetisi gitu kan. Nah tapi tetap saja sebenarnya mereka, kalau saya lihat itu masih ada spirit yang berbeda gitu. Jadi masih nilai-nilai yang lama gitu ya. Kalau Bugis itu pasti walaupun dia jadi pedagang gitu ya, tapi karakter dia beda dengan misalnya pedagang yang Banjar gitu. Orang Jawa yang pedagang juga beda lagi gitu. Jadi jawabannya kurang lebih itu sih, mereka masuk ke sektor yang kurang lebih seragam gitu ya, tapi dengan tetap membawa spiritnya masing-masing. Kalau saya bayangkan ini sama semua, kalau anak muda sekarang hampir semua jadi youtuber ya, itu kan. Semua orang pekerjaannya apa, jadi youtuber, selebgram dan sebagainya. Nah yang tadi Mbak, soal yang kedua soal interaksi sosial tadi ya, ini bagaimana kemudian globalisasi ini dampaknya terhadap identitas sosial gitu kan. Nah ini yang menarik karena kan yang di depan saya tadi saya ceritakan ya, bahwa di orang yang bermigrasi ke Kalimantan, di Kutai itu kan ketemu bruk semuanya macam-macam etnis gitu ya, baik etnis pendatang maupun etnis lokal sendiri gitu kan. Dan mereka mau nggak mau kan saling berinteraksi di situ, saling mempengaruhi gitu ya. Jadi mungkin yang dominan memang budaya Kutai karena kan sebagai tuan rumahnya ya. Jadi para migran ini tentu berusaha untuk menyesuaikan diri, walaupun migran itu mereka juga berkelompok gitu. Nah di sini sebenarnya dinamikanya menjadi sangat sangat menarik sekali gitu ya, dan juga kompleks gitu karena satu sama lain itu saling memodifikasi gitu kan, saling memodifikasi perilaku mereka, juga tradisi mereka harus menyesuaikan satu sama lain gitu. Jadi kalau bicara tentang identitas ya tidak lagi ada yang namanya identitas yang asli Banjar, asli Bugis, asli Kutai, asli Jawa itu mungkin itu semakin tidak mengeras lagi gitu, semakin lentur lah gitu. Kalau bisa dibilang menjadi hybrid gitu ya, identitasnya itu hybrid gitu. Menarik ya. Nah nyambung nih Mbak soal tadi dampaknya di daerah tujuan gitu ya. Itu kan memang kadang juga bagaimana kemudian aktivitas ekonomi para pendatang ini juga berkontribusi terhadap aktivitas ekonomi di daerah tujuan gitu ya. Nah ini ada satu pertanyaan ini dari terkait dengan tujuan tadi dampaknya gitu ya. Nah dari Alfionita.Printa ya, sebagai salah satu migran meski turut menambah jumlah penduduk DIY, kayaknya dia migran Mbak dari entah mana ke DIY ini. Saya merasa sedih ketika menjumpai beberapa titik pemukiman kumuh dan ternyata mereka juga kaum migran, yaitu migran sementara. Nah, apakah migrasi sementara atau non permanen dari desa ke kota membawa dampak besar terhadap kekumuhan permukiman di kota? Jika ya, upaya apa yang efektif untuk mengendalikan migrasi tersebut agar tidak memperburuk kondisi lingkungan perkotaan? Karena seperti yang kita ketahui, penerapan KIP bagi migran sementara belum bisa dilakukan secara merata. KIP ini mungkin kaitannya dengan kartu identitas penduduk kan mungkin ya. Nah ini sebetulnya ada dua nih yang coba direspon sama Mbak. Kayaknya juga namanya nih cewek nih, Alfionita ini. Yang pertama adalah dampak terhadap lingkungan tujuan. Yang kedua sebetulnya berkaitan dengan bagaimana
kebijakan pemerintah ya. Nah ini saya juga kemarin kalau tidak salah ada juga pertanyaan dari langsung aja ya Mbak ya, sorry ya Mbak ya, jadi biar nggak lupa, biar nggak nggak dua kali gitu menjelaskannya. Ada juga tadi pertanyaan dari Paper Flower Kota terkait dengan kebijakan itu, apakah perlu aturan yang terintegrasi itu kebijakan dua ya tadi mungkin yang soal kebijakan supaya tidak kumuh, kemudian soal identitas penduduk sementara gitu kan. Karena tadi kan juga Mbak Lika bilang kalau merantau ini sifatnya bisa permanen, bisa juga sementara, dipindah-pindah gitu. Kemudian ini perlu nggak integrasi. Kemudian ada satu lagi juga pertanyaan dari yang kaitannya dengan kebijakan nih, Triastuti Setianingrum. Berdasarkan hasil riset yang dilakukan di Kalimantan, apakah rekomendasi kebijakan yang perlu dilakukan oleh pemerintah berkaitan dengan isu merantau ini? Apakah kebijakan transmigrasi masih relevan? Nah ini ada 3 pertanyaan terkait dengan kebijakan gitu ya. Sebetulnya itu nanti mau jadi pertanyaan saya terakhir tuh. Tapi tidak apa-apa disinggung serahkan. Artinya rekomendasi mungkin apa dari hasil risetnya ini dan juga merespon pertanyaan teman-teman ini, rekomendasi polisinya seperti apa? Oke, saya mulai yang kumuh-kumuh tadi. Ya, oke. Migrasi non permanen ya itu ya. Itu sebenarnya kan juga dampak urbanisasi ya itu ya. Jadi urbanisasi itu dan yang kemudian ini urbanisasi itu juga sebenarnya bagian dari arus urbanisasi juga kan. Terus itu kan kemudian memudahkan orang untuk tidak hanya berpindah gitu ya, tapi juga mencoba menjadi mencari penghidupan yang lebih baik. Banyak orang yang kemudian berusaha melakukan social climbing gitu kan. Nah di daerah yang baru, terutama di perkotaan. Nah masalahnya kalau dia punya skill, pasti akan lebih dalam kompetisi kerja itu kan pasti ya dia akan mungkin menang gitu ya. Tapi kalau nggak punya skill, gitu kan, tidak punya kapital, nah itu kan akan jadi masalah. Itu kenapa kita sering menemui banyak persoalan kemiskinan di perkotaan, karena biasanya sebagian dari orang miskin di perkotaan itu memang dari desa, ya kan, dan mereka memang tidak keurus gitu. Kenapa? Karena pemerintah kita juga tidak siap, tidak ada kebijakan yang kemudian bisa istilahnya merantasi lah ya persoalan itu. Nah ini sebenarnya kaitannya dengan bagaimana pemerintah itu melihat persoalan migrasi dan mobilitas gitu kan. Yang setahu saya ya, walaupun sekarang pemerintah sudah mengantisipasi ada persoalan migrasi internasional, ada mobilitas lintas batas negara gitu. Itu kan memang ada force-nya dari luar gitu ya. Tapi yang punya kebijakan pemerintah sendiri itu yang sebenarnya paling established itu kan transmigrasi. Ini sekalian menjawab pertanyaan Mbak Triastuti ya. Jadi itu sebenarnya paling established. Jadi paradigma yang dipakai oleh pemerintah itu sebenarnya masih paradigma migrasi. Belum kemudian beranjak ke paradigma mobilitas gitu. Karena ini akan rumit sekali dan pengelolaannya itu akan membutuhkan terobosan-terobosan baru juga dalam kebijakan gitu. Jadi kalau kita tanya apakah transmigrasi masih relevan, saya kira ya sudah tidak ya. Kalau saya bilang tidak sih ya. Kalau berdasarkan apa yang saya lihat di lapangan itu kan banyak sekali dampak buruknya. Orang kan selalu bilang ini transmigrasi itu sebenarnya kan kata lain dari proses jawanisasi gitu kan. Iya. Kritik terhadap program itu. Nah itu sebenarnya ketemu nanti di lapangan itu kenapa ada konflik etnik gitu kan. Ada sekarang konflik lahan karena kemudian kan investasi itu memungkinkan perusahaan-perusahaan besar itu masuk gitu kan, mengambil alih lahan untuk kepentingan bisnis gitu ya. Itu nanti masalah lagi gitu kan, persoalan lahan gitu kan. Terus orang Jawa sendiri kan ngapain gitu loh, harus dikirim-kirim gitu kan. Karena sekarang lapangan kerja udah terbuka luas gitu. Jadi saya kira memang sudah tidak relevan. Itu sama
yang tadi mungkin Mbak singkat aja nih. Yang perlu nggak kebijakan integrated ya? Ya. Apa sih kemudian? Kaitannya dengan KIP ya. Ya KIP ya mungkin aspek yang lain gitu kan. Nah itu persoalannya adalah pemerintah itu kan tidak bisa atau tidak bisa membatasi arus mobilitas, karena kan itu hak semua orang untuk berpindah gitu. Masa kita mau larang-larang siapa sih gitu kan? Ya yang bisa dilakukan pemerintah sebenarnya adalah mengarahkan, ya, mengarahkan supaya mobilitas ini bisa dikelola dengan baik. Nah kalau yang dalam pikiran saya itu yang pertama harus dilakukan sebelum kemudian itu mengeluarkan KIP atau apapun namanya, itu data harus sama dulu. Jadi di level nasional itu pemerintah pusat itu mesti punya data yang seragam gitu ya, tentang kaitannya dengan kependudukan gitu. Karena apa? Nanti kalau nggak seragam, nanti ada yang bilang oh di sana lahannya berapa meter, di sini menurut dinas ini berapa meter, dinas itu lain lagi gitu. Jumlah di sini lain lagi gitu. Jadi itu wewenangnya pemerintah pusat, saya kira itu sangat penting sekali. Itu yang harus menjadi landasan gitu. Ya, satu data. Mungkin nggak hanya di nasional ya, daerah juga. Iya, daerah kan mengikuti nanti dan juga sekaligus di level implementasinya ya. Gitu. Jadi level implementasi itu memang yang paling berkompeten itu memang pemerintah daerah. Gitu. Terus setelah itu saya kira perlu ada perubahan orientasi juga ya. Jadi dalam hal pembangunan, karena kalau tadi contohnya itu banyak yang kemudian unskilled migran itu kemudian ngebak-ngebaki kota gitu kan, memenuhi kota jadi bahasa Jawa. Terus kemudian muncul persoalan-persoalan baru, kemiskinan dan sebagainya. Kenapa sih nggak kita pembangunannya itu mulai dialihkan ke desa? Ya, meskipun sekarang ya meskipun juga sudah mulai gitu, tapi kan belum maksimal ya, karena orang masih kota masih menarik gitu. Masih menarik. Jadi nggak tahu, mungkin pemerintah punya terobosan sendiri, misalnya agrowisata, agroindustri, pokoknya yang basisnya pertanian lah ya. Dan memang kita memang masyarakat pertanian gitu. Nah terkait dengan ini Mbak, karena kayaknya waktunya sudah hampir nih. Masih ada satu pertanyaan yang belum dijawab. Ini masih tadi kan kita konteks dalam globalisasi ini ya. Nah yang saat kebaruan sekarang juga kondisi sekarang yang paling baru ini terkait dengan pandemi ya. Ini ada pertanyaan dari kembali Novi Widianingrum. Kita pernah memperdebatkan tentang definisi merantau ini ketika kita membahas soal kegiatan mudik versus pulang kampung di era pandemi saat Idul Fitri kemarin. Sebenarnya, apakah esensi dari kegiatan merantau saat ini dan bagaimana perubahan cara pandang terhadap mudik atau pulang kampung dari era zaman Belanda sampai saat ini? Yang kedua ini kayaknya tadi sudah dijawab ya. Nah ini mungkin singkatnya, digital udah tadi juga ya. Yang ini Mbak, maksudnya yang perubahan cara pandang terhadap pulang kampung zaman Belanda sampai saat ini kan tadi udah disampaikan tadi Mbak Lika. Nah mungkin yang pertanyaannya adalah soal kegiatan mudik versus pulang kampung di era pandemi saat Idul Fitri kemarin. Nah esensinya itu kegiatan merantau ini saat ini seperti apa? Mungkin singkat aja. Kegiatan merantau pulang kampung ya di era pandemi. Ya kemarin ini memang jadi masalah ya, karena kan kemudian ada pembatasan besar-besaran kan, karena itu menjadi sumber penyebaran COVID gitu. Saya kira itu kan ya seperti orang kalau punya tradisi gitu ya, itu kan ya itu sudah melekat gitu ya. Jadi kalau tidak dilakukan, itu kan ada yang kurang, kok rasanya nggak pantas, kok railok dan sebagainya, itu semuanya itu kan udah di kepala gitu loh. Jadi memang itu ya bisa kita pahami kenapa seperti itu. Tapi sebenarnya kalau orang juga kalau dibatasi kemudian diberi logik gitu ya, kenapa itu tradisi juga akan berubah kan gitu. Jadi sebenarnya melalui banyak force seperti ini yang kemudian terjadi perubahan gitu. Nah sekarang orang mulai terbiasa tidak pergi kemana-mana, jadi tidak mobile, it's fine gitu loh. Gitu. Jadi ini sebenarnya kita masuk ke era baru lagi gitu, di mana mobilitas itu sebenarnya tidak terpisahkan dari mobilitas
mobilitas. Oke, bagunya di situ ya. Mobilitas tidak terpisahkan dari Iya. imobilitas. Jadi mobilitas sendiri pengertiannya imobilitas ini ya tidak bergerak. Kalau mobil itu kan mobile bergerak. Imobilitas ya tidak bergerak, tapi mungkin bergerak tapi ada pembatasan gitu kan, dengan berbagai macam pertimbangan, entah itu karena alasan intensi pribadi memang, atau juga ada struktural force gitu ya, ada struktur yang memungkinkan dia tidak bisa berpindah gitu. Kalau soal bergerak tapi tidak bergerak tapi bergerak, ingat Pak Aris Ananta, nowhere but everywhere. Iya ya. Gak kemana-mana tapi kemana-mana gitu kan. Ada pertanyaan lagi nih Mbak, dari Pak Setiadi terkait tema tersebut. Konsep merantau pada awalnya merupakan khas untuk etnis Minangkabau. Apakah makna yang sama juga ditemukan dalam kosmologi atau sistem gagasan atau kultur masyarakat yang diteliti oleh Mbak Tika? Ya. Ingat aja nih Mbak. Habis ya waktunya. Yang saya teliti itu kan di Kutai ya, Dayak ya. Dayak Kutai itu sebenarnya milik orang Jawa kan. Mereka kan juga bukan perantau sebenarnya. Jadi tidak banyak orang Kutai itu yang merantau keluar gitu. Ya karena arus globalisasi aja ini ya. Jadi mereka mulai terbuka gitu. Jadi ditanya kesamaannya dengan Minangkabau ya. Saya kira agak makna yang sama. Makna yang sama merantau. Nah itu saya nggak tahu ya. Saya coba mencari tahu di Kutai itu biasanya ada terminologi lokal ya, kalau perantau, sompe apa itu. Saya kok belum ketemu ya. Belum ketemu. Tapi yang saya temukan itu justru menariknya itu ada yang namanya istilah halok gitu ya. Halok itu kan menunjuk pada orang yang asing gitu. Jadi itu semacam sebenarnya mereka orientasinya lebih ke dalam gitu, karena kemudian susah untuk menerima orang asing. Jadi waktu saya datang ke sana itu oh ya kamu halok gitu. Ya halok itu karena masih belum dianggap sebagai orang Kutai gitu. Jadi mereka orientasinya lebih tertutup. Oke. Kayaknya pertanyaan dari sudah nggak ada lagi sepertinya. Nah, pertanyaan dari saya nih Mbak, kalau soal kebijakan tadi sudah disinggung ya. Kontribusi atau sumbangan teoritis ataupun mungkin metodologis dari riset tentang merantau ini apa? Tadi di kebijakan ya saya sudah ceritakan. Sebenarnya itu apa yang studi saya itu kan mencoba bergeser gitu ya, dari paradigma migrasi ke mobilitas. Dan di sini ternyata di mobilitas itu juga ada dinamika dengan mobilitas gitu. Nah ini yang sebenarnya studi-studi ini belum banyak mengeksplor, terutama kalau di Indonesia kan merantau gitu ya. Jadi itu saya kira kontribusinya di situ gitu. Dan kalau kita menggunakan perspektif mobilitas itu kan tidak bisa kemudian kita menganggap perpindahan penduduk itu secara kaku gitu ya. Sekali untuk selamanya itu kan enggak. Bahkan yang namanya orang berpindah itu karena seringnya berpindah gitu kan, itu nggak jelas lagi daerah asalnya, daerah tujuannya yang mana gitu. Kadang orang sudah lama tinggal di daerah A, dia merasa sudah at home di situ gitu kan, jadi itu menganggap oh itu rumah kedua saya, itu rumah ketiga saya gitu kan, jadi nggak jelas lagi gitu. Jadi kayaknya mungkin ini ya Mbak, kalau tadi Mbak Lika bilang ada tempat tujuan tertentu, mungkin kalau sekarang di merantau ini malah jadi semuanya kayak transit ya? Iya betul. Jadi semua daerah yang dia kunjungi itu kan sebenarnya potongan perjalanan dia yang transit perjalanan semuanya jadi transit gitu kan, gitu. Dan ketika berada di transit itu mereka juga ada dinamika mobilitas juga. Nah itu sumbangan teoritisnya ya? Itu teoritis. Kalau sumbangan metodologisnya secara metodologis saya kira selama ini ya orang kalau mungkin di studi-studi kualitatif ya itu kan selalu kuantitatif saya kira juga ya cenderung untuk terpaku pada satu tempat gitu ya, melihat dinamika di satu tempat gitu. Nah kalau kita menstudi migrasi mobilitas itu kan kita berpindah tempat juga kan harus melihat dinamika semuanya. Jadi metodologi mobilitas itu kemudian terutama di era globalisasi gitu ya,
saya kira menjadi sangat signifikan untuk kita gunakan sebagai metode untuk bisa menggali persoalan gitu. Nah, ditambah sekarang sekalian sebelum diakhiri di era virtual, di era digital ini kan ya. kemudian kalau COVID ini buat kita terbatas untuk berpindah gitu kan. Nah, ini kan kalau di ilmu geografi itu kan ada yang namanya rezim mobilitas itu ya. Jangan-jangan ini pandeminya nggak selesai jadi rezimnya ganti ke imobilitas ke imobilitas. Jadi seperti yang Pak Aris tadi bilang, kita nggak perlu kemana-mana, cuma wirawiri di depan layar gitu kan, tapi udah merasa di mana gitu. Bahkan bisa belanja di mana-mana. Bisa belanja pakai Shopee, pakai Tokopedia. Diem aja tapi barangnya datang langsung. Ya, oke, jadi mungkin dengan ya ini tadi ya yang era globalisasi kemudian era digitalisasi kemudian sekarang juga ketambahan dengan pandemi COVID ini yang kemudian orang membatasi diri untuk bepergian ya, yang akhirnya kemudian juga mungkin merubah dari mobilitas, dan mungkin ke depan akan ada studi mobilitas yang mungkin sangat baru lagi. Oke, terima kasih Mbak Lika. Demikian Sobat PSKK bincang-bincang kita hari ini ya, dari pagi sampai siang ini cukup menarik buat saya, dan mudah-mudahan ini juga bisa memberikan tambahan pengetahuan baru bagi kita gitu ya Mbak ya, baik secara teoritis, metodologis maupun juga praktis kebijakan tentang mobilitas, khususnya sangat kontekstual untuk di Indonesia ini merantau, tetapi juga mau tidak mau di era global, di era digital, apalagi sekarang di pandemi ini pasti akan ada banyak kajian-kajian yang baru lagi ya. Terima kasih sekali, dan saya tidak akan menyimpulkan apapun Mbak dari perbincangan ini. Silakan para sobat PSKK bisa mendapatkan insight baru gitu ya. Nah, tadi ada cukup banyak ini Mbak, sebelum mengakhiri nih ada sekitar Sumini Setiabudi, Paper Flower Kota, Novi Widianingrum, Alfionita Rinta, kemudian Trias Putih Setianingrum, dan Setiadi. Ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6 penanya, tetapi hanya akan diambil 2 nih. Susah ya? Susah ini siapa dia Mbak mungkin? Yang tadi yang siapa? Yang ada 2 Paper Flower Kota. Kota. 2 kali siapa? Paper Flower Kota ada 2 pertanyaan, kemudian Novi Widianingrum 2 pertanyaan, Sumini Setiabudi 1. Yaudah yang 2 aja. Oh, yang 2 aja. Biar kriterianya itu. Oke. 2 pertanyaan gitu. Berarti siapa ini? Paper Flower Kota dan Satu ini siapa tadi? Novi Widianingrum. Oh iya. Novi Widianingrum. Oke. Ya, selamat yang belum belum dapat. ya, kita masih akan ada popcorn Ya. berikutnya. Silahkan nanti teman-teman ikuti. Selamat Anda mendapatkan 1 paket giveaway dari kami. Jangan lupa para sobat PSKK, kita akan jumpa kembali dalam acara popcorn berikutnya ya. Oh, nanti yang dapat giveaway akan kita hubungi ya. Nanti akan dihubungi oleh tim kami. Baik, kita akan jumpa lagi dalam acara popcorn berikutnya yang selanjutnya ini masih akan membahas isu yang sama seputar dari era migrasi ke mobilitas global ya. Tadi sudah mulai disinggung sedikit, dan secara khusus kita akan membahas topik yang juga cukup kontekstual saat ini, yaitu mobilitas penduduk Indonesia di era COVID-19. Nah, ini yang akan menghadirkan narasumber Dr. Agus Joko Witoyo. Dia juga kepala PSKK dan juga pengajar di Fakultas Geografi, dan banyak sekali melakukan kajian tentang mobilitas. Kami tunggu atensi Sobat PSKK tanggal 11 Desember 2020 di channel kami, channel YouTube JPPS UGM, dan IG live kami PSKK UGM. Saya Yayan mengucapkan terima kasih atas atensi sobat semua. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dalam bincang-bincang kita. Sekali lagi terima kasih banyak Mbak Lika untuk sharing hasil risetnya ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Salam sehat untuk kita semua. Jangan lupa 3M, tetap menjaga jarak, kemudian memakai masker, dan jangan lupa untuk rajin cuci tangan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.